Akan bisa kembali akses live streamingnya di lovejogja.online atau juga di Jogja Streamer, dan juga nanti akan terbuka di line interaktifnya di 0853116653. Jadi sembari beraktivitas, sembari mungkin masih melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada, tetap semangat kita sembari dengarkan kebenaran firman Tuhan di program Happiness Moment. Di kesempatan sore hari ini sudah ada di studio Ibu Salin Mataheru yang nanti akan kembali sama-sama sharing dengan Jogja Lovers Mania. Salam, selamat sore Ibu Salin. Selamat sore, shalom. Iya, setahun. Iya, setahun ya, gak ketemu ya Bu. Setahun gak ketemu. Bagaimana kabarnya hambanya? Baik, luar biasa. Gimana kabar Ibu? Luar biasa, sangat-sangat diberkati Tuhan. Dan pasti semua kita diberkati Tuhan. Amin. Baik, di kesempatan sore hari ini di program Happiness Moment, kalau tidak salah Ibu mengambil tema tentang tenanglah aku besertamu ya Bu. Yes, betul. Kenapa dengan tema ini Bu? Kadang-kadang kita merasa sendiri dalam perjalanan hidup. Padahal Tuhan nggak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Dan hari ini kita perlu yakin bahwa Tuhan pegang tangan kita dan kita nggak pernah sendiri. Dia beserta kita dimanapun dan keadaan apapun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Baik, Jogja semuanya, sekali lagi silakan bisa kembali akses live streamingnya di lovejogja.online dan juga terbuka di line interaktifnya, bisa berinteraktif langsung dengan Ibu Salin di studio. Silakan di 0853 11665300 di 0853 11665300. Mungkin silakan Bu Salin bisa mulai untuk sharingnya dengan tema tenanglah aku besertamu di kesempatan sore hari. Yes, betul. Mari kita berdoa. Tentunya kita minta hikmat, kita minta pengurapan, kita minta minyak yang baru. Apa yang kita dengar hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur hari ini bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Dan sekali lagi bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, kami amenkan. Oleh karena itu firman ini adalah kekuatan kami. Hamba berdoa minyak yang baru mengalir ke dalam kehidupan kami dari Engkau Tuhan. Dan kami boleh ditajamkan telinga roh, dibuka mata roh. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca itu meneguhkan iman kami. Roh Kudus, Engkau adalah penolong yang ajaib yang mengartikan semua kepada kami. Kayak buka hati atau Engkau ambil alih. Dan Tuhan mari berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, mengapa temanya penting saudara? Karena dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita merasa lonely, merasa sendiri, seakan-akan Tuhan gak berdengan kita, seakan-akan Tuhan kok gak dengar saya, seakan-akan Tuhan ada di mana, ya saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dan ini menarik untuk kita belajar bersama-sama. Kenapa saudara? Karena setiap kali tepakan kaki kita, ya, bangun pagi dan kita boleh bernafas, menghirup udara segar di pagi hari, itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Waktu saudara melihat bagaimana saudara dalam perjalanan hidup dan ada banyak sekali ujian hidup, persoalan, saudara bisa melihat bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan. Mengapa? Karena masih ada hari ini untuk kita masih lewati. Berarti Tuhan masih bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu Tuhan bersama dengan kita? Ini yang saya katakan, kadang-kadang kita nggak memahami ini, nggak merasakan ini karena kita kurang sabar. Nah, kalau dengarkan kata kurang sabar berarti kita perlu belajar untuk semakin sabar supaya bisa merasakan Tuhan hadir bagi kita. Nah, satu ayat kebenaran firman yang saya mau ajak kita untuk belajar bersama-sama. Mari kita baca dalam firman Tuhan Keluaran 34 ya. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah yang sedang ikut live streaming melalui Facebook saya ataupun streaming di radio masing-masing di daerah manapun, di kota manapun, saudara mari belajar bersama-sama karena rupanya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita hanya perlu belajar bersabar untuk bisa merasakan Tuhan hadir ya. Mari kita baca dalam firman Tuhan ini Keluaran 34 ayat yang ke-27. Keluaran 34 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ini menarik untuk kita belajar, saudara. Rupanya waktu Tuhan menyuruh Musa untuk bertemu dengan Tuhan,
Nah, selama 40 hari, saudara. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Waktu Musa dipanggil Tuhan bertemu dengan Tuhan, ya, 40 hari lamanya. Itulah makanya kenapa bangsa Israel merasa Musa kok lama sekali di atas gunung, seperti dia sudah meninggal. Nah, karena 40 hari Musa bertemu dengan Tuhan, dan mereka merasa begitu lama. Kok Musa katanya mau bertemu Tuhan, kok lama sekali. Mereka merasa bahwa Musa gak bertanggung jawab. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya membuat patung-patung berhala untuk disembah. Padahal Musa lagi diajar oleh Tuhan untuk menulis setiap perkataan firman yang luar biasa itu untuk dia sampaikan kepada umat Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan berbicara langsung, ya, ini jangan ada padamu Allah lain. Tidak, saudara. Selama 40 hari itu rupanya Musa mengalami proses. Tetapi bangsa pilihan Tuhan ini mereka tidak belajar sabar. Ini satu kebenaran firman, satu hal yang memerdekakan mereka, karena Tuhan sedang menunjukkan bagaimana mereka berjalan keluar dari tata perbudakan yaitu Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan betapa Tuhan begitu setia bersama dengan mereka. Dan kalau pertama kali kita belajar untuk melihat dalam proses perkehidupan kita masing-masing, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan pernah bermujizat dalam setiap pergumulan kita, maka Tuhan yang sama juga sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa, Dia akan menyertai kita, saudara. Bangsa Israel ini tidak belajar sabar, sehingga waktu hambanya sedang bertemu muka dengan Tuhan, dan lagi diproses oleh Tuhan selama 40 hari untuk menulis 10 hukum Taurat Tuhan ini, ya. 1-5 adalah berbicara tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia, dan kemudian yang 1-4 manusia dengan Tuhan, dan kemudian yang 5-10 adalah dengan sesamanya. Itu butuh proses. Tetapi kadang-kadang kita nggak sabar, kita melihat bahwa perjalanan hidup kita mau apa yang kita alami langsung jadi ada jawaban. Bangsa Israel waktu keluar mereka tahu bahwa Tuhan sudah pilih Musa, tapi mereka mau mengalami instan. Apa-apa yang mereka doakan, mereka mau Tuhan langsung menjawab. Mengapa? Karena memang mereka sudah mengalami zona nyaman. Selama perjalanan mereka nggak bawa makanan, Tuhan kasih makan, saudara. Ya, mana surgawi, dikasih minum, sangat nyaman. Tapi waktu mereka melihat hambanya pergi bertemu dengan Tuhan, mereka nggak belajar sabar. Lalu apa yang terjadi? Waktu nggak belajar sabar, hati mereka dicondongkan kepada berhala-berhala. Saudara, dalam hidup kita juga sama. Kalau kita nggak belajar sabar, kadang-kadang akhirnya hati kita akan tercondong untuk hal-hal duniawi, dengan hal-hal instan yang mau cepat saji, dan akhirnya itu sangat merugikan kita. Akhirnya kita nggak mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita baca lagi firman Tuhan ini, Keluaran 24. Kita akan baca berapa ya? Ayat ini yang penting. Keluaran pasal 24 ayat 12 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-18. Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Mari kita baca ayat-ayat yang kita ngerti. Rupanya Musa ini nggak lagi main-main bertemu dengan Tuhan. Tapi bangsa Israel ini belum belajar untuk sabar, padahal mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan dari tanah perbudakan Mesir sampai menuju ke tanah berlimpah susu dan madu. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Silakan dibaca ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah ikut join dalam live streaming radio Love Jaga FM. Silakan, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan. Keluaran 24 ayat yang ke-12 sampai 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu.
Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Luar biasa. Nah, di dalam Keluaran 28 kita sudah belajar membaca firman Tuhan ini bahwa rupanya Musa itu nggak makan, nggak minum. Selama 40 hari Tuhan pelihara Musa. Dan selama 7 hari Musa ini dilengkapi dengan awan kemuliaannya Tuhan. Sehingga begitu sangat hidupnya dikuduskan untuk Tuhan bisa berbicara dan menyampaikan pesan yang kudus ini kepada umat Tuhan. Ingat, pertemuan Musa dengan Tuhan adalah tujuannya supaya apa? Kebenaran firman ini disampaikan kepada umatnya. Tetapi umatnya nggak sabar. Nah, kadang-kadang kita melihat Tuhan begitu hebat dalam perencanaannya untuk memberkati siapa? Memberkati saudara dan saya. Bayangkan Tuhan bertemu dengan Musa ini dan memberkati siapa? Memberkati umatnya. Luar biasa perencanaan Tuhan. Tetapi umat Tuhan gak sabar. Waktu 40 hari Musa bertemu dengan Tuhan, mereka mulai ada yang mengeluh-mengeluh. Oh, Musa sudah meninggal, ayo mari kita bikin patung dan bla bla. Saudara, saya katakan sekali lagi, untuk mengalami penyertaan Tuhan, saudara perlu benar-benar pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau saudara keluar dari tanah perbudakan, dari segala dosa engkau terlepas, perbudakan terlepas, dan Tuhan tetap pegang saudara. Di padang gurun engkau sedang melewati masa-masa ujian kehidupan, engkau diuji, engkau mungkin merasa bahwa engkau sendiri, tetapi Tuhan tetap menunjukkan bahwa ada mana surgawi yang diberikan. Engkau diberikan makan dan minum, hari-hari engkau lewati, nafasmu masih menikmati semua. Coba untuk renungkan dan mulai ingat kebaikan Tuhan. The problem dari umat Tuhan adalah mereka tidak ingat siapa mereka, di mana Tuhan sudah menunjukkan betapa banyak sekali kemahakuasaan Tuhan kepada mereka. Sampai di padang gurun itu padang belantara, saudara. Ini padang belantara, nggak ada kehidupan, saudara. Waktu saya ke sana, ya, memang perjalanannya ke Gunung Sinai, ya, orang-orang yang mau pergi ke Holy Land mungkin pernah punya pengalaman itu juga. Ada 2 tahap perjalanan. Yang pertama setengah jalan naik unta. Dan kalau saudara yang pernah naik unta pasti semua pernah merasakan yang kurang nyaman dengan naik unta. Karena badan kita disadarkan maju mundur selama 1,5 jam. Ya, tetapi kalau orang-orang yang punya teknis, tentu dia menaruh barang-barang yang empuk di depan dan belakang, karena kayu di depan dan di belakang. Tempat duduk kita di atas unta, kayu, saudara. Jadi memang kurang nyaman. Tapi kalau kita sudah mengatur dengan baik, saya rasa 1,5 jam dengan unta itu kita punya badan malah menikmati kenyamanan. Lalu setengah jam setelah itu, setengah jalan dari itu, kita harus naik 750 tangga, saudara. Karena harus ditempuh dengan unta. Ini waktu saya melihat itu perjalanan yang luar biasa. Saya lihat teman-teman saya di belakang, mereka tadinya naik unta mukanya pepaya apel, senang. Setelah tengah jalan pepaya mentah. Karena memang situasi kondisi yang nggak nyaman dengan paparan yang sangat luas padang gurun itu. Dan ya puji Tuhan kita pergi kemarin masih musim dingin, masih ada salju, jadi enak. Tapi kebayangkan kalau saudara pernah pergi dan kemudian itu musim panas, wah teriknya luar biasa. Tetapi Tuhan juga pernah berkata bahwa Tuhan memberikan awan untuk tiang awan, untuk apa bangsa Israel berjalan dengan tidak merasa panas, karena memang situasi padang gurun itu sangat panas kalau memang siang hari. Dan pada malam hari sangat dingin, dan kami pergi itu di 0 derajat, saudara. Bayangkan, saudara, sangat enggak enak. Tetapi waktu saya pribadi, ya, pertama naik saya bilang, Tuhan, saya naik ke Gunung Kudus seperti hamba-Mu, haleluya. Ada satu gairah. Dan di tengah-tengah jalan saya nyanyi, How great is our God. Dan orang-orang yang mendengarnya tadi mukanya mungkin sudah lesu, ya, langsung semangat. Dan saya tahu semangat itu datang karena apa? Hati kita yang kita condongkan ingin bertemu dengan Tuhan. Sehingga ada semangat, ada gairah. Dan orang-orang yang mendengar kita pun ikut diberkati. Bukankah perjalanan hidup kita harus seperti itu, saudara? Setiap hari waktu engkau mencondongkan dirimu kepada Tuhan, ada gairah. Tapi kalau engkau mencondongkan dirimu kepada persungutan, ya, masalah lebih besar daripada Tuhanmu, pasti engkau akan bilang, Tuhan, kok aku nggak rasa engkau ada di sini? Nah, ini, saudara.
Dan puji Tuhan untuk saya sampai di sana, saya melihat di penghujung mau naik di tangga yang ke 300-an ke atas itu sampai 30 itu naikin gunungnya mulai menanjak saudara. Ya, mulai tegak, bukan lagi miring tapi tegak. Jadi memang kondisi tubuhnya itu wow. Tapi saya butuh helper sehingga orang-orang Baduin itu saya pakai mereka untuk menolong saya untuk pegang. Dan ini hebat kenapa saudara? Waktu memandang ke timur ke barat, wow. Itu satu keindahan menurut saya. Tapi mungkin pandangan orang, aduh ini padang tandus, gersang. Tapi bukankah perjalanan ini Tuhan menyertai sehingga kita mengalami sukacita, amin. Dan melihat semuanya indah. Seperti saya melihat walaupun padang gurun, saya bilang itu indah. Kenapa? Begitu hebat Tuhan menciptakan gunung-gunung yang tinggi walaupun itu padang gurun gak ada tumbuhan. Tapi bukankah Tuhan menunjukkan ada penyertaan Tuhan di saat waktu bangsa Israel, ya, mereka mau makan, Tuhan kasih burung puyuh. Tuhan kirimkan mana sorga. Tuhan kasih air. Mereka makan tanpa mereka cari. Begitu hebat penyertaan Tuhan. Sudah begitu hebat. Dan semakin hebat Tuhan ingin punya rencana kepada mereka. Dengan mengadakan hukum yang mereka harus taat supaya mereka semakin diberkati. Tapi cuma karena tidak sabar. Ya. Berkat 10 hukum Taurat itu hilang dari mereka. Saudara kalau mengingat cerita tentang penyertaan Tuhan, bukankah sama dengan Petrus? Ya, waktu Tuhan mereka pergi mencari ikan dan mereka bersama-sama dengan Tuhan dan tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, angin sakal yang membuat mereka punya kapal mulai terombang-ambing. Lalu mereka mulai ragu, ya, dan mereka mulai bilang, Tuhan, Engkau nggak peduli dengan kami binasa. Ini kata-kata apa? Kata-kata yang mengeluh. Tuhan, Engkau di mana? Bukankah aku sudah melayani Engkau? Engkau gak mau perhatikan aku binasa. Come on, belajar speak bless. Kata-kata binasa itu berarti saudara tidak mengaminkan dan tidak menyadari bahwa Tuhan ada dalam perahu hidupmu. Murid-murid ini sudah tahu Tuhan ada dengan mereka. Tetapi karena mereka sudah terlebih dahulu mengeluh, mereka lupa ada Tuhan di situ. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tetap menunjukkan keberadaan dia bahwa dia bersama dengan umatnya. Apa yang terjadi? Dia meredakan angin ribut itu. Dan angin ribut itu reda, haleluya. Bukankah seperti itu saudara dalam perjalanan hidup? Kita harus aminkan bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin. Seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Itulah rencananya. Dan rencananya akan tetap terjadi sampai hari ini kepada kita. Tetapi dalam perjalanan mencapai rencana-rencana Tuhan, tentu ada banyak proses. Mengapa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, padahal kalau secara geografis dari Mesir ke tanah perjanjian kurang lebih hanya 25 hari perjalanan kaki, saudara. Tapi mereka berjalan berpuluh-puluh tahun. Mungkin saudara ya sedang diuji Tuhan di satu bagian yang sama berpuluh-puluh tahun. Oh, berpuluh tahun mungkin terlalu lama ya. Mungkin bertahun-tahun ya. Kelemahan yang sama. Suka bersungut, suka mengeluh, negative thinking, ngomong yang bersungut-sungut. Oh, Musa mana engkau nggak ada di sini ya? Sama dengan murid-muridnya. Oh Tuhan, engkau tidak peduli dengan kami binasa. Bersungut terus. Makanya nggak pernah bisa melihat mujizat. Padahal mujizat itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan melakukannya kepada kita. Kita nggak bisa apa-apa. Waktu bangsa Israel berjalan di tengah-tengah padang gurun, selalu mereka melihat mujizat. Ingat saudara, ini perjalanan bangsa Israel ini di padang gurun bukan perjalanan yang enak, naik gunung. Di padang belantara gak ada apa-apa saudara. Ya, Musa ini bukan cuma tenaganya keluar jalan naik gunung, tetapi juga secara mental, psikisnya dia sangat tergoncang. Karena setiap hari dia mendengar orang keluh kesah. Mengapa kau bawa kami ke sini? Kami akan mati di padang gurun. Mengapa engkau biarkan kami kembali? Bayangkan bukan satu dua orang saudara. Banyak sekali orang mengeluh. Mungkin kalau saudara sebagai pemimpin rohani juga saudara mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Ya. Tapi saya ingin katakan, kalau Tuhan sudah pilih saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, ya saya sampaikan sekali lagi. Tuhan pilih saudara, Tuhan pasti kasih saudara kekuatan untuk bisa berjalan semakin kuat.
sama seperti Musa. Walaupun banyak orang mengeluh, bayangkan dia nggak makan, nggak minum selama 40 hari. Dia hanya hidup dengan kekuatan Tuhan. Tanpa makan, tanpa minum. Dalam Keluaran 38 kita baca tadi ya, Keluaran 38. Tanpa makan, tanpa minum. Dan diliputi oleh awan. Kadang-kadang kita lupa sebagai umat Tuhan juga bahwa Tuhan kadang pakai hamba Tuhan, mereka dikhususkan, diurapi dengan luar biasa. Untuk apa? Maksud Tuhan supaya kita menerima janji Allah melalui perkataan mulut hamba-hambanya dan kita dikuatkan. Ini Musa dikhususkan, saudara. Jadi ada banyak faktor yang kita bisa tarik kesimpulan dari cerita yang begitu hebat ini, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata kepada kita. Apapun problem saudara, rumah tangga saudara, jangan mengeluh, saya menyesal kalau yang sudah menikah, aku menyesal nikah sama kamu. Kenapa saya nggak nikah dengan pacar saya yang lama dulu? Come on, cabut kata-kata itu, saudara. Ya, ada juga mungkin anak-anak yang mungkin mengatakan, saya menyesal lahir dari keluarga ini. Come on, saudara nggak usah memilih. Tuhan tempatkan saudara karena Tuhan tahu rencananya adalah damai sejahtera. Sekarang apakah kita menyadari Tuhan menyertai kita? Pastikan saudara, dalam perahu hidupmu, engkau menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Stay tune di sini. Kita akan kembali sesi berikutnya. God bless.